hari ini cukup anomali kan, karena kemarin malamnya itu aku udah berhipotesa bahwa kayaknya IHSG ini bakal jebol lumayan dalam, bakal gap down gitu kan, dengan consideration bahwa perangnya udah eskalasi, Trump-nya juga nggak mau ada resolusi apapun, tapi ternyata ada beberapa berita yang mengatakan bahwa sebenarnya bentar lagi mau ceasefire dan ujung-ujungnya mau damai gitu kan, total conflict resolution lah. Cuma menurut ko Rifan, apakah sekarang IHSG udah priced in ke the fact bahwa perang ini udah akan selesai, atau justru kita masih harus melihat beberapa hal lain? Contohnya misalnya seperti MSCI review atau Hmm, besok tanggal 7 April juga ada FTSE gitu kan. hmm. Menurut ko Rifan gimana nih kok? Nah, jadi kalau saya ngelihatnya gini, Mir, jadi ini kan mungkin kalau kita tarik sedikit ke beberapa bulan ke belakang itu, awal tahun itu kan IHSG dibuka dengan very bullish ya kan, Iya. di level 9 ribuan. Nah, jujur waktu itu kan udah ada MSCI, nah cuman, waktu itu saya belum melihat ada perang lah ya, maksudnya tahu, Amerika mulai, ke Venezuela, Mmm, udah mulai ada, merapatkan barisan ke Iran, cuman tidak menyangka sampai benar-benar perang gitu kan. mhm mhm. Nah, waktu itu saya sempat bilang gitu bahwa, IHSG ini akan ke 7.500, tapi ternyata hari ini lebih rendah lagi 7.000 gitu kan. Nah, jadi kalau buat saya sebenarnya level 7.000 ini menurut saya ya, meskipun kita, sama-sama nggak tahu, berapa bottom-nya IHSG, berapa bottom-nya saham. Teman kalau menurut saya pribadi, level 7.000 ini udah mulai, menarik sebenarnya, Oke. gitu. Kenapa? Gampangnya gini, kalau kita tarik setahun ke belakang ketika Liberation Day, April 2025, IHSG itu ada di 6.000, ya kan. Dan kemudian kan abis itu naik 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 7.000, 8.000, 9.000, ya kan. Nah, kalau kita tarik dengan, level IHSG yang sehat, berarti harusnya setahun berselang IHSG itu ada di 7.000. Jadi 6.000 ke 7.000 itu kenaikan sekitar 13 sampai 15%, which is itu adalah level yang sehat. Kalau ke 9.000 jelas nggak sehat karena Mmm, 50% dalam waktu, 6 bulan, 7 bulan itu sangat tidak sehat. Tapi iya. kalau, 14%, 15% per tahun itu sehat. Jadi 7.000 itu menurut saya udah level yang, eee, fair. Oke, untuk Level waras. level waras, ya kan, level waras. Iya. Jadi ibaratnya mobil tuh bukan digas terlalu kenceng, ya kan. Oke. Ini emang level yang seharusnya karena, Mmm, di awal tahun saya projeknya malah 75, ternyata sekarang 7.000. Jadi menurut saya 7.000 itu udah level waras. Nah, apakah ke depan, pasti ini, 7.000 ini bottom, kita sama-sama nggak tahu. Karena seperti yang tadi Emily bilang, kalau misalkan tiba-tiba Donald Trump menggila lagi, ini kan kayak sebulan terakhir Donald Trump tuh kayak labil banget gak sih? iya. Ya, hari ini bilang ceasefire, besoknya bilang, kita kasih 40 jam, 48 jam, besoknya lagi ceasefire lagi, jadi Bener, bener-bener naik turun kayak gitu. saham gorengan Kayak dia. sampingan gitu kan, kena April Mop kemarin kita sama Donald Trump. Nah, itu bisa bisa very volatile gitu. Cuman kalau Iya. menurut saya level 7.000 ini udah, cukup oke untuk kita masuk. Karena kalau berdasarkan, kita lihat saham per sahamnya juga, itu kalau kita bandingkan dengan waktu Liberation Day di tahun lalu di IHSG 6.000 gitu kan, ada yang udah sama murahnya gitu loh. Iya, Nah, jadi maksud maksud saya adalah, saya sih ngelihatnya level sekarang itu udah menarik, cuman jangan, all in. oke. Nah, selalu siapin cash. Mmm, Nah, itu mantra yang mungkin saya pakai juga, Mir. iya Jadi kita boleh optimis, tapi kita juga tetap harus, jangan kelewat optimis. iya. Jadi artinya kalau misalkan ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita, tadi kayak misalkan tiba-tiba Trump menggila lagi, segala macam, ya kita tetap punya cash. Nah, kalau kita sama sekali nggak punya cash, semua semua kita hajar gitu ya, Iya. apalagi misalkan kita memakai margin segala macam, begitu ada yang kita tidak duga terjadi gap down lagi, ya kita cuma bisa jadi penonton, gitu. Jadi Mmm, maksud saya adalah, kita tetap udah menurut saya ya, level sekarang sih udah oke lah untuk kita masuk, gitu. Nah, oke. itu mengenai yang perang. Nah, kalau MSCI, mungkin saya lebih, kemungkinan untuk sampai masuk ke frontier sih kecil ya. Mhm. Termasuk yang besok FTSE juga akan mengeluarkan pengumuman, kalau saya lihatnya
nggak tahu ya, ini mungkin, agree to disagree, FTSE akan mirroring ke MSCI sih. Oke. Jadi kalaupun besok ternyata ada keputusan yang favorable, cuman begitu MSCI mengeluarkan pengumuman tetap di emerging market, ya FTSE akan mengubah keputusannya, gitu. Jadi Mmm, kalau menurut saya, kalau diprioritasin, saya sih lebih lebih worry-nya, lebih concern-nya sekarang lebih ke perangnya sih, oke. ketimbang, MSCI dan, FTSE gitu. Iya, Karena ya skalanya menurut saya lebih ke yang perang kalau sekarang. Soalnya gini Mir, kayak ini kalau boleh sharing dikit gitu ya, boleh dong. apa namanya, kalau misalkan MSCI, itu kan yang yang diminta ya, dalam Mhm, tanda kutip itu kan keterbukaan informasi, transparansi gitu. transparansi, Iya, ya kan. Kayak mhm, kemarin kan BI sama OJK baru ngeluarin daftar, apa, high concentration, high concentration shareholders. list, iya, Ya, itu kan ya kalau dilihat di situ memang ada beberapa saham-saham Ponglo yang ternyata very concentrated, ya mhm, kan. Nah, itu kan berarti akan pengaruhnya ke selected stock kalau menurutku. iya, Nah, tapi kalau misalkan perang, ya mau itu saham Konglo, saham non Konglo, saham apapun, ya pasti akan kena, mmm, gitu. oke oke oke. Ngomong-ngomong high concentration list nih aku ya, kan aku kan juga bisa dibilang baru anak kemarin sore lah di market kan. Jadi aku nggak begitu, tahu banyak mengenai mekanisme-mekanisme pasar dan juga gimana caranya, dari corporate action misalnya gitu ya, untuk naikin free float gitu. Karena kan sekarang ada regulasi minimum free float dari OJK BI itu kan di 15% kan. Mhm, Sedangkan contohnya kayak yang kemarin di-publish Brand, DSSA, terus juga ada RLCO, itu rata-rata kan dia ternyata real free float-nya itu di bawah 5% iya gitu kan. iya, Gimana caranya berarti untuk emiten-emiten ini bisa naikin free float-nya kok? Apakah mereka harus jualan ke pasar mmm. atau gimana tuh? Nah, ini juga pertanyaan yang sempet saya tanyakan ke OJK berapa bulan lalu gitu kan. Mhm, Ini kan sebenarnya wacana itu udah berapa bulan lalu, cuman bener-bener kayak digalakannya setelah kita dapat surat cinta dari MSCI itu kan. mhm, Nah, saya sempet tanya gitu kan, nih kalau kayak seperti itu berarti, harus jualan gitu ke pasar? Kalau jualan ke pasar, harga pasti ambrol dong. mhm, Nah, kalau menurut keterangan yang saya dapat adalah, oh justru tidak. Yang kita harapkan adalah perusahaan tidak menjual ke publik. Karena kalau itu terjadi ya berarti kan akan ada, apa namanya, tekanan harga dan mhm, dalam kondisi kayak gini, itu akan meruntuhkan kepercayaan juga. iya, Nah, cuman yang diharapkan itu sebenarnya strateginya gimana? Ya salah satunya adalah right issue. mmm, Nah, jadi perusahaan menerbitkan jumlah saham baru dan kemudian harapannya adalah, jumlah saham baru ini akan ditebus oleh si investor retail investor publik, ataupun ya publik ya, mhm, apa yang apa, tidak terafiliasi. Nah, cuman mhm, pertanyaannya adalah apakah di kondisi market yang sekarang ini mungkin kalau kita bisa bilang market lagi pesimis, iya, apakah ada daya serapnya. Nah, itu kan mmm, yang perlu kita khawatirkan. Karena benar, contoh misalkan kayak perusahaan, let's say misalkan, market cap-nya 20T, sekarang dia free float-nya cuma 5%, dia harus ambil 10%, berarti 10% dari 20T, 2T. iya, Itu baru sadar satu perusahaan. mhm, Sementara yang mungkin di bawah 15% itu ada mungkin puluhan atau ratusan kita nggak tahu, mmm, berarti butuh ratusan T. iya, Ada nggak daya serapnya? Nah, itu kan yang perlu kita, kritisi gitu loh. mmm, Tapi balik ke pertanyaan Emir, kalau menurut saya ya salah satu langkah yang memungkinkan adalah tadi, right issue oke, gitu. Atau yang kedua private placement. Jadi kalau mmm, misalkan ternyata, perusahaan lihat kayaknya, retail nggak mampu atau nggak mau ya, menyerap gitu kan, berarti kan harus ada investor strategis. iya, Nah, investor strategis ini, kalau nyerap satu-satu dari pasar kan lama kan. iya, Ya salah satu kemungkinan yang, muncul atau opsi yang muncul adalah private placement. iya, Ya, atau misalkan tender offer, ya beberapa keputusan atau beberapa aksi korporasi yang lebih cepat lah. Nah, iya, itu yang mungkin untuk dilakukan gitu. mmm, Cuman mengingat timeline-nya kan cuman cepet ya 2 tahun ya, iya, ya kan? iya, Saya juga bertanya-tanya sih, mmm, apakah ini mampu atau tidak gitu loh, oke. gitu.